Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ledia Hanifah Amalia, anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pada saat ini saya sedang mengusulkan rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga bersama dengan Pak Ali Tahir Parasong, Pak Sodik Mujahid dari Gerindra, Pak Ali Tahir tadi dari PAN, dan Ibu Neti Prastiani dari PKS. Apa sih sebetulnya rancangan undang-undang tentang ketahanan keluarga? Rancangan undang-undang ini adalah sebuah rancangan undang-undang yang kita dorong untuk menjadi sebuah, maksudnya membicarakan sebuah pembangunan tentang ketahanan keluarga yang mendorong pemerintah untuk menjadikan ketahanan keluarga itu sebagai arus utama di dalam pembangunan. Kenapa sih? Karena ini adalah bagian dari upaya kita agar ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan pembangunan tidak melupakan keluarga. Kenapa begitu? Karena seringkali korban dari kebijakan-kebijakan pemerintah itu adalah keluarga. Contohnya misalnya gini, ketika digulirkan kebijakan impor garam, kita melupakan ada petani-petani garam yang juga mereka memiliki keluarga-keluarga. Implikasi dari impor yang banyak dan kemudian tidak melakukan pembinaan kepada petani-petani garam ini, implikasinya adalah kondisi ekonomi para petani ini akan menjadi turun. Bagaimana dengan keluarga-keluarga mereka? Karena itu adalah nafkah utama di dalam keluarga mereka. Atau misalnya ketika mau melakukan penggusuran, karena konteksnya untuk pembangunan, kita juga tetap harus memikirkan di mana keluarga-keluarga ini akan diletakkan, bagaimana mereka kemudian akan membangun keluarganya, tumbuh kembang anak-anaknya dan anggota keluarganya, serta bagaimana dengan nafkah mereka. Kita juga harus memikirkan bahwa implikasi dari pembangunan bisa saja menyebabkan ada keluarga-keluarga menjadi prasejahtera. Karenanya kita juga tentu harus memikirkan kondisi-kondisi itu. Juga ada banyak keluarga-keluarga di Indonesia yang memerlukan perlindungan dari negara untuk mereka bisa tumbuh berkembang dan mereka memiliki kemampuan untuk resisten terhadap persoalan-persoalan yang ada menimpa kepada mereka. Karena kami yakin bahwa setiap keluarga punya tantangan masing-masing. Juga kalau kita lihat gini, apa sih sebenarnya tujuannya? Tujuan yang pertama adalah pembangunan ketahanan keluarga ini kita ingin agar keluarga menjadi titik sentral dan aset pembangunan nasional. Berdasarkan apa? Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung ketahanan keluarga. Ketiga, memastikan peran pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung ketahanan keluarga secara aktif. Yang keempat, meningkatkan pelindungan anggota keluarga termasuk anak, lansia, dan penyandang disabilitas di dalam keluarga. Yang kelima, menguatkan fungsi keluarga sebagai institusi pertama dan utama pembangunan manusia berkualitas serta masyarakat yang beradab dan sejahtera. Keenam, mewujudkan keluarga Indonesia yang menyadari, memahami, dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Kita menginginkan Indonesia ini maju, punya SDM unggul, tapi pembangunan SDM itu dimulainya dari keluarga, sehingga kita tidak boleh melupakan keluarga. Karena ketahanan keluarga adalah cikal bakal dari ketahanan nasional kita. Nah, terus ada yang tanya, ngapain undang-undang yang bikin negara ikut campur sama keluarga? Apa iya begitu undang-undangnya? Ya, kami ingin menjelaskan bahwa di dalam rancangan undang-undang ini tidak ada satupun pasal yang mengatakan bahwa negara akan mencampuri urusan privat di dalam keluarga. Justru undang-undang ini mendorong agar negara, dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah, memberikan perhatian yang khusus kepada keluarga-keluarga agar mereka memiliki ketahanan keluarga. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ketahanan keluarga? Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta memiliki kemampuan fisik, material, dan psikis, mental, spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan batin. Jadi kalau kita lihat nih, sebenarnya kami sebagai pengusul itu menyadari betul tiap keluarga memiliki tantangannya masing-masing. Masing-masing punya dinamika.
Karenanya memang mereka perlu untuk diberikan sebuah bekal, dijaga, mereka memiliki ketahanan untuk apa? Untuk bisa mengatasi problematika-problematika itu. Apakah dengan rancangan undang-undang ketahanan keluarga ini akan membuat keluarga jadi homogen semua atau jadi robotik semua? Enggak. Tadi berkaca pada definisi ketahanan keluarga yang kami maksudkan, konteksnya adalah bagaimana keluarga ini ketika menghadapi tantangan-tantangan itu mereka bisa mengatasinya, mereka punya keterampilan untuk mengatasinya, dan mereka punya kesempatan untuk bisa hidup mandiri dan berkembang sejahtera dan bahagia. Dan negara harusnya memberikan perlindungan pada mereka untuk terus bisa berkembang sebagaimana dengan yang dimaksudkan tadi. Terus kalau kita lihat lagi, ini apa nanti tidak akan memecah belah gitu ya? Ada yang bertanya, kenapa sih kalau kita bikin rancangan undang-undang ini seperti memecah belah? Saya juga nggak paham sih ya kenapa disebut memecah belah. Karena pada dasarnya pembangunan ketahanan keluarga kita ini berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembangunan SDM di dalamnya itu menjadi bagian yang betul-betul kita perhatikan. Kemudian di dalam rancangan undang-undang ini juga disampaikan ada partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat, wah, masyarakat ikut campur sama keluarga kita. Oh no, enggak. Kita tidak melakukan itu. Justru partisipasi masyarakatnya ini dalam konteks mereka memberikan masukan bagi pembangunan ketahanan keluarga yang seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Bagaimana kemudian mereka tetap menjaga nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat kita dan juga nilai-nilai lokal yang kebijakan lokal yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Kita juga melihat bahwa dengan demikian kita bisa sama-sama mendorong partisipasi keseluruhannya. Nah, definisi keluarga yang diusulkan adalah berkaitan dengan bagaimana memiliki dia sebagai unit terkecil dari perkawinan yang sah. Kenapa sih pakai perkawinan yang sah? Karena itu dijamin di dalam konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28D dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan berdasarkan perkawinan yang sah. Tentu kita kemudian jadi memasukkan itu. Dan dia bisa saja terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Karena di dalam kondisi sosialnya masyarakat di Indonesia, keluarga itu bukan cuma keluarga inti, tapi seringkali pada extended family, pada keluarga yang lebih luas, keluarga besar. Keluarga besar yang dimaksud tentu nggak sebesar-besarnya yang sekampung gitu, nggak. Tapi bagaimana 3 derajat ke atas dan ke bawah sampai kepada kakek dan juga pada cucu. Karena itu seringkali berada dalam satu sistem keluarga besar di kita. Karenanya nanti kita akan bicara pada keluarga-keluarga yang mengampu keluarga lain. Nah, ini jadi bagian yang penting dalam rancangan undang-undang ketahanan keluarga ini, kita memperhatikan hal-hal tersebut. Kemudian apalagi kita memberikan dorongan agar ada pekerjaan yang ramah keluarga dan juga wilayah pemukiman yang ramah keluarga. Dengan demikian ketika katakanlah orang tuanya bekerja, meninggalkan anak-anaknya, lingkungannya itu nyaman, aman, dan lain sebagainya. Terus ada yang bilang, kalau rancangan undang-undang ketahanan keluarga mendomestifikasi perempuan. Kalau kita lihat justru di dalam pasal tentang pekerjaan ramah keluarga, kami menyadari ada keluarga-keluarga yang memang sang ibu harus bekerja misalnya, atau mereka memilih untuk bekerja, tentu harus diberikan lingkungan yang baik untuk keluarga mereka. Meskipun nanti ada perdebatannya gini, mau dikasih cuti melahirkan berapa lama. Secara konsep kita memahami bahwa ASI eksklusif itu 6 bulan adalah yang paling baik buat bayinya. Karena kita sedang mengejar agar kemudian tidak terjadi stunting dan lain sebagainya. Tapi nanti kemudian kita pasti akan mengalami perdebatannya dengan pengusaha nanti belum tentu mau. Tetapi yang menjadi hal-hal yang lain harus disediakan juga adalah cuti ayah ketika istri melahirkan. Kemudian kesempatan untuk menyusui di tempat kerja, ASI perah ataupun ASI yang diberikan langsung
menyediakan tempat penitipan anak, dan lain sebagainya. Itu sebagai satu konsep pekerjaan ramah keluarga. Juga kita berharap bahwa diberikan cuti khusus bagi keluarga-keluarga dengan anak penyandang disabilitas, karena mereka memerlukan memerlukan ada waktu-waktu tertentu di mana mereka memerlukan waktu khusus untuk memberikan pendampingan bagi putra-putri mereka, karena mereka memiliki anak dengan kebutuhan khusus itu sendiri. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini cukup memadai sehingga kemudian orang jadi nggak takut, mau dihomogenisasi, mau dijadi robotik, atau mau keluarga kok ikut campur urusan privat. Ya, ini bisa dijelaskan dengan apa yang tadi saya sampaikan. Nah, jangan lupa sebenarnya kalau disebutkan negara mengatur urusan privat, ada loh undang-undang yang lebih privat ya, yaitu undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang justru mengatur urusan-urusan di dalam kamar, tempat tidur, hubungan suami istri. Undang-undang ini tidak mengatur, Undang-Undang Rancangan Ketahanan Keluarga tidak mengatur pada urusan-urusan rumah tangga, tetapi kita mengatur pada urusan keluarga. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan tentu akan menjadi bagian yang didukung oleh Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.